Baik, selamat sore kakak-kakak PKG PJOK Kabupaten Flores Timur kelas 3 yang hebat. Salam PJOK, Jaya, 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 jaya. ya Jaya. Sekali lagi boleh semua salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Oke, terima kasih, tetap semangat kakak-kakak. Hari ini kita sudah sampai di sesi tatap maya kita yang terakhir di program PKG PJOK tahun 2024 ini. Sebelum kita mulai kegiatan sesi tatap maya kita di sore hari ini, mari kita membuka kegiatan kita ini dengan doa. Yang membawakan doa untuk di sesi pembukaan ini, waktu dan kesempatan saya berikan. Kakak Nus. Oke, baik teman-teman sekalian, Kak Fasil yang saya hormati, mari kita buka kegiatan kita sore hari ini dengan doa. Izinkan saya untuk membawakan doa ini dalam ajaran saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur berlimpah kami sampaikan kehadirat-Mu karena atas berkat dan kasih-Mu sehingga Engkau boleh mempertemukan kembali kami semua pada kesempatan sore hari ini untuk mengikuti kegiatan Zoom kami yang terakhir pada sore hari ini. Kami mohon bimbingan dan tuntun-Mu agar apa yang kami bicarakan pada kegiatan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Nus atas doanya. Kakak-kakak tetap semangat, sehat ya. Mohon izin untuk saya share screen materi kita di sesi hari ini. Apakah sudah terlihat, Kakak? Sudah. Oke ya. Hari ini kita di sesi tatap maya kita yang terakhir, yaitu refleksi bukti karya di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk sesi ini durasi diskusi kita selama 1 JP selama 45 menit dengan mode daring ya, Kak. Tadi kita sudah berdoa. Kita ice breaking dulu ya. Ini ada satu pertanyaan ini, kakak-kakak boleh kita menjawab ya. Ini pertanyaan yang satu ini, benda apa yang kalau diikat baru bisa berjalan? Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Ini kira-kira benda apa ya, Kak? Yang tahu boleh langsung menjawab. Halo kakak-kakak. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan?
Talis, Ya, Kakak Haris, silakan. ya kalau menurut saya ya kalau ikat baru jalan ya tali sepatu lah. Kalau masa orang pakai tali sepatu tidak pakai talinya. Oke, kalau Terima Kakak kasih. Haris tali sepatu ya. Yang lain? Sepatu. Oke, sepatu. Benar ya jawabannya? Sangat Ya. benar. Oke, kita beri apresiasi buat Kakak Benar Haris untuk Pak dan Haris. Kedus yang lain. Oke. Jadi benda yang kalau diikat dulu baru bisa berjalan itu sepatu ya. Kalau tanpa diikat tidak bisa jalan. Yang kedua ini, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ini kira-kira negara apa ya hanya 2 wanita saja ini? Ayo. Kita refresh dulu. Oke, Kakak Hen. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ya, Kakak Nus atau Kak Haris? Italia. Kakak Haris. Yang Raisen. Ita dan Italia. Ita dan Lia. Ita dan Lia. Negara Ita dan Lia. Italia Kak, Italia dan dia bagaimana? Ya, Ita dan Lia. Ada Ita dan Lianya. Ya kan? Negara, maksudnya ditanya negaranya ya. Negara mana? Negara Italia. Italia, Bos. Italia. Negara Ya, Italia. mainan logika. Kalau jawab Italia, Ita dan dia salah. Kan ditanya negaranya. Ita dan Lia tidak ada negara Ita dan Lia ya. Ya kalau Ya, betul. kalau ditanya wanita ya Ita dan Lia atau Italia atau nyambungnya kan Ini begitu. negaranya ya. Oke, Ya. baik. Tanya Mantap, negaranya. Jadi negara yang hanya terdapat 2 wanita saja itu negara Italia. Negara Lite. Kan oleh Kak Haris tadi, Ita nama perempuan ya. Lia juga nama perempuan. Orang jadi 2 Ayo. toh. Oke, satu lagi. Mangga apa yang tidak bisa dimakan? Ya Manggarai toh. Cepat ya, Kak Haris. Yang lain? Iya, pemain logika saja juga susah sih. Mangga apa yang tidak bisa Manggarai, dimakan? Manggarai, Manggarai. Oke, Ya, Kakak. Manggarai Kak. Kak Edos? Ada mangga lain lagi? Selain Manggarai? Tidak ada, yang di sini? Manggarai saja. Oke, Manggarai. Batu lah, tidak bisa dimakan tuh batu. Terakhir, satu lagi terakhir. Icebreaker yang terakhir. Nasi apa yang paling susah ditelan? Nasi apa yang susah ditelan? Yang paling susah ditelan? Nasi batu. Kakak Riki, nasi batu. Yang lain? Nasihatkan, nasihat. Ya, tidak ditelan kok, nasihat kan masuk di hati. Tidak ditelan kan, nasihat ya kan? Nasihat. Ya. Ya. Kakak Haris, nasihat. Yang lain? Ya nasihat, Bos. Oke. Nasi apa yang paling susah ditelan itu nasihat. Baik kakak, terima kasih banyak. Kita refresh dengan permainan ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mari kita beri aplaus kepada kita semua. Untuk di sesi ini kita kembali melihat kesepakatan kita di ruang tatap. Kakak boleh menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila hendak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kita memaksimalkan fitur chat, raise hand apabila hendak berbicara, dan gangguan teknis itu suatu hal yang wajar ya Kak. Jadi ini kesepakatan kita untuk agenda kita di sesi ini.
Yang pertama itu pendahuluan, penyampaian tujuan dan komitmen belajar selama 5 menit, kita refleksi selama 5 menit ya. Penyampaian refleksi bukti karya itu 20 menit, dialog, diskusi dan tanya perbaikan bukti karya itu selama 10 menit dan penutupan selama 5 menit. Jadi kita berproses selama 45 menit atau 1 JP. Untuk tujuan pembelajaran kita di sesi ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau memahami bukti karya, rencana tindak lanjut bukti karya, perencanaan beras proyek. Dalam kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana bisa memahami terkait dengan bukti karya yang kita unggah di draft kemarin. Jadi kakak bisa memahami terkait dengan apa perencanaan yang kakak unggah di draft ini. Mudah-mudahan kita bisa mendalami terkait dengan bukti karya yang kita upload kemarin. Nah, ini kita melihat bahwa kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen, PDF atau video. Yang kemarin di persiapan membuat bukti karya kita sudah dalami bersama. Jadi di situ kakak bisa boleh memilih kategori bukti karya lalu diunggah ya pada program PKG melalui LMS. Dalam kategori bukti karya itu ada 3 ya, yaitu yang pertama itu praktek pembelajaran, dan yang kedua praktik baik, dan juga bisa mengupload RPP atau modul ajar. Untuk praktik pembelajaran itu merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyatanya. Jadi untuk ini kakak boleh mengupload video atau RPP dalam bentuk dokumen. Itu kalau kakak memilih kategorinya praktik pembelajaran. Terus yang kategori yang kedua yaitu bagaimana praktik baik. Itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul, hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk video. Jadi untuk berbagi praktik baik ini, kakak juga bisa memilih dalam bentuk video juga boleh, memilih dalam bentuk PDF juga boleh. Terus kategori yang ketiga yaitu dalam berupa RPP atau modul ajar. Jadi RPP atau modul ajar aksinya ini di bukti karya ini dalam bentuk dokumen, saja. Jadi mudah-mudahan kakak sudah memahami terkait dengan 3 kategori yang kakak pilih. Lalu dalam aksi nyata bukti karya ini kakak sudah menguploadnya dalam bentuk draft ya. Sudah kemarin kita sudah lihat kemarin itu. Mungkin kita akan mengingat kembali draft bukti karya PKG PJOK. Dalam konteks ini bagaimana cara menguploadnya. Jadi unggah draft, mungkin kita harus melihat kembali, kita mengingat kembali draft bukti karya yang semestinya kakak unggah.
Di sini kalau dimuncul di LMS, ini unggah bukti karya dalam lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi pertama kakak lihat di bukti karyanya di LMS yang muncul di bawah ya bukti. Jadi di sini tertulis Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda. Jadi di beranda di LMS di halaman beranda itu di bawahnya itu ada bukti karya. Jadi kakak memilih yang di sini. Ini bukti karyanya ini. Terus setelah memilih itu muncul seperti ini, unggah draft bukti karya. Jadi kakak memilih yang di sini, unggah draft bukti karya. Pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Terus proses revisi dengan berbagai bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi ini draft bukti karya kakak unggahnya di sini. Setelah memilih yang tadi di bukti karya lalu akan muncul di unggah draft bukti karya. Setelah memilih itu unggah draft bukti karya muncul yang pertama di sini start assignment ya. Ini unduh. Sebelumnya itu kakak-kakak harus mengunduh formulir persetujuan. Formulir persetujuannya di dalam itu lalu diisi dulu, dilengkapi lalu diunggah bersama dengan draft bukti karyanya. Jadi situ muncul di sini ada yang di keempat itu klik kerjakan tugas atau start assignment ini, klikkan kerjakan tugas. Lalu yang kelima lihat di sini. Kakak lihat lalu ini unduhnya ya, unduh formulir persetujuannya dia muncul di bawah. Kalau kirim tugasnya dia muncul di atas. Mau unggah tugasnya dia kakak lihat di pojok. Halo. Oh. Halo. Kakak Fasil keluar aja. Kayaknya, Ya, hasil kayaknya keluar ini. Kayaknya jaring ini suara tidak ada lagi dari tadi nih.
Mohon maaf Kak, saya terpental ya. Oke, Kak Fasil, siap-siap. Ya, maaf, jaringan ya. Jaringan agak terpental. Ini tadi sudah ya untuk unggah file ini kakak bisa lihat nanti unggah filenya, lihat di LMS, memilih file yang diupload itu sangat hati-hati sekali karena jangan sampai kakak memilih file yang ada di laptop itu filenya banyak, jadi jangan sampai keliru dalam pemilihan filenya. Jadi untuk unggah file harus konsentrasi sehingga jangan sampai pada saat menentukan file yang akan kakak unggah, seharusnya file yang kakak unggah itu sesuai yang sudah dipersiapkan, ternyata salah memilih file yang diunggah. Nah, ini yang juga mohon diperhatikan karena pasti akan terjadi satu hal yang fatal untuk tugas kakak nanti pada saat kita melakukan penilaian. Jadi pada saat memilih file yang diunggah, mohon diperhatikan sehingga benar-benar file yang kita unggah itu filenya itu. Jangan sampai kakak klik di file lain lagi, akhirnya terbaca di sana modul ajar, tapi modul ajar yang lain yang tidak sesuai dengan kakak sudah persiapkan. Ini yang menjadi perhatian. Mungkin saat ini kakak kita mari kita merefleksikan sejauh mana kakak dalam menyusun dan menyelesaikan bukti karya yang telah kakak unggah di draft bukti karya. Jadi kita dituntun dengan 3 pertanyaan pemantik. Ini yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam menyusun draft bukti karya ini? Terus yang ketiga, apakah dalam penyusunan draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah atau kita lakukan sendiri? Terus yang ketiga, kakak-kakak bisa menyampaikan kendala atau tantangan apa saja yang kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya ini. Ini mungkin kita refleksikan sedikit sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan kakak dalam melakukan proses pembuatan bukti karya ini. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk kita bisa merefleksikan bersama, berdiskusi bersama, berbagi bersama dengan 3 pertanyaan pemantik yang ada. Silakan kakak, waktu dan kesempatan saya berikan untuk kita sama-sama berbagi dan merefleksikan bersama. Yang ingin menyampaikan pikiran, refleksinya boleh raisen. Bisa suara saya terdengar ya Kak? Halo kakak, suara saya terdengar? Dengar. Oke. Dengar kakak Fasil. Kira apa? Jaringan ya? Dengar. Oke, siap. Jadi kakak mungkin kita refleksikan dulu ya.
Ada 3 pertanyaan pemantik. Bagaimana menurut kakak dalam penyusunan draft bukti karya ini? Terus apakah dalam penyusunan draft ini kita kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Yang ketiga, kendala atau tantangan apa saja yang Bapak Ibu dah hadapi dalam penyusunan bukti karya ini? Mungkin kakak bisa menceritakan pengalamannya dalam membuat bukti karya ini dengan panduan 3 pertanyaan pemantik ini. Ataukah draftnya masih dalam proses karena kendalanya seperti ini sehingga belum sempat upload? Boleh bisa menyampaikan kendalanya apa yang kita hadapi sehingga mungkin itu kita bisa sama-sama mencari jalan keluar solusinya untuk kita sama-sama bisa memecahkan solusi permasalahan yang kakak hadapi. Silakan Kak, mungkin Kak boleh resen atau berpendapat terkait dengan ini. Halo kakak. Oke kakak Nus, silakan Kak Nus. Baik Pak Fasil, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan persiapan untuk merancang bukti karya ini, kalau dari saya itu di sini saya coba merancangnya dalam bentuk video. Tapi saya kesulitan di sini. Saya akan ambil pengalaman di sini. Saya ambil video pembuatan video, salah satu video dalam bentuk senam kreasi itu. Namun saya kesulitan dengan kendala waktu 2 hari itu lampu padam dan latihan dengan anak-anak juga waktunya kurang ini sehingga untuk mengambil videonya belum bisa secara utuh saya ambil tuh. Sehingga di sini saya kalau memang betul saya kesulitan berarti saya mungkin memilih di dalam bentuk lain. Saya mau coba dalam bentuk video tapi kan saya kesulitan sekali sehingga saya belum bisa kirim karena itu. Dan memang kalau terpaksa kalau ini saya ambil yang lebih sederhana berarti dalam bentuk dokumen itu juga masih dalam rancangan sehingga setelah ini mungkin saya coba akan kirim. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Oke kakak, terima kasih banyak. Hanya dari penyampaian kakak Nus tadi, dari ketiga kategori yang sudah disampaikan di atas tadi, kakak mau mempunyai rencana memilih praktik pembelajaran ya. Kakak rencana memilih praktik pembelajaran, tapi karena mengalami kendala, kalau memang waktunya kasih, maka kakak akan mengubah pilihan untuk bukti karyanya. Tidak apa-apa kakak, intinya bahwa karya yang kita upload, kita buat ini benar-benar dari kita punya. Jadi terkait kendala yang tadi kakak hadapi, mudah-mudahan kalau memang sendiri melakukan tidak bisa, maka boleh kita kolaborasi bersama dengan rekan sejawat kita di sekolah. Itu solusinya yang kita berikan untuk memudahkan dalam membuat bukti karya kita punya di program PKG ini nih.
Baik, mungkin itu Kakak Nus, terima kasih banyak atas penyampaian refleksinya dengan terbuka menyampaikan kendala tantangan yang dihadapi. Oke, Kakak Egos, silakan Kak. Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu Sore. Guru dan Kakak Fasil semua. Ini kendalanya yang menyangkut dengan bukti karya ini saya juga menggunakan video. Tetapi setelah saya mengambil video, di dalam kelas itu suaranya terdengar. Setelah keluar di lapangan untuk melakukan praktiknya itu videonya suaranya tidak terdengar, Pak. Jadi saya belum upload ini. Jadi saya usahakan akan buat baru ataukah bagaimana ini? Mungkin hanya itu saja Kakak Fasil. Oke, baik, terima kasih Kakak Egos. Artinya sudah aktivitas untuk pembuatan bukti karyanya sudah Kakak mengambil bukti karya di proses pembelajaran ya. Terkait Iya, dengan pengambil kesulitan tadi, pengambilan videonya, suara kalau di dalam kelas, pada saat di dalam kelas suaranya kedengaran. Tetapi pada saat iya, Kakak lakukan praktek di luar suaranya tidak kedengaran. Berarti iya, di luar harus membutuhkan pengeras suara ya. iya, saya Nah, pakai dengan itu mic apa itu Kak. Tapi ya, kemungkinan saya simpan di saku jadi baterainya habis kah ataukah bagaimana saya juga bingung tuh. Dan nanti saya coba buat ulang lagi. iya, oke. Berarti solusinya Kakak harus pengambilan untuk dipraktek di lapangan. Tapi waktu pembuatan video Kakak menggunakan pengeras suara itu juga mic. Ya, ada pakai. Iya, mic yang apa sambung dengan colokan di apa tuh Kak Abang di HP. Ya, ya, Nah, mic-nya ya, juga ya, saya simpan di saku. Tapi kemungkinan di luar ya, itu baterainya mati atau bagaimana saya juga sudah asik mengajar jadi ya, ya, ya. setelah selesai dulu saya buka itu suaranya tidak ada. Orang tidak ada. Oke. Berarti solusinya Kakak bisa proses ulang atau Kak bisa ya? Bersedia? Masih Iya, bisa ya? iya nanti Oke ya. saya usahakan Bisa. Abang. Jadi untuk sebagai catatan bahwa sebelum kita berproses kita usahakan mempersiapkan segalanya. Mempersiapkan segala fasilitas termasuk salah satu yang tadi Kakak alami yaitu baterai habis dalam proses Iya, iya, Abang. pelaksanaan buka. Sebelumnya itu Kakak harus siapkan segala fasilitasnya selesai dulu baru kita bereskan dulu baru Kakak lakukan sehingga kendala ya seperti yang tadi mungkin minim ya, kurangi ke Iya, apa. iya, Abang. Nanti saya Oke, coba usahakan ya, Abang. siap. Oke, makasih Kakak Egos. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, bagaimana dengan proses membuat bukti karya ini? Apakah berjalan mulus? Adakah tidak ada kendala ataukah memang ada tantangan yang dihadapi di dalam proses pembuatan bukti karya? Ataukah kesulitan dalam penguploadan bukti karya terkait dengan surat persetujuannya? Bagaimana kakak-kakak yang lain selain kakak Nus, kakak Egos, kakak Litus ada yang apa? Oh ya, kakak Haris, silakan kak. Berkaitan dengan mengunduh daripada surat apa segala macam di LMS saya, kita belum ketemu itu saya agak kesulitan ini. Boleh di share sedikit tuh. Ya, boleh Abang. Oh, berarti kakak Haris kesulitan di untuk
Pemilihan kategorinya kakak sudah pilih, kakak mau pilih apakah untuk bukti karya yang dari 3 kategori? Saya Sudah pilih proses. apa, modul ajar, pilih modul ajar. Itu saya belum buka, tapi belum terlalu paham itu di situ. Yang kakak belum pahamnya di mana kak? Di memilih apa kategori itu. Oh ya, mungkin kita yang ini ya. Iya, di bagian situ. Nah, ini nih. Jadi kakak memilih dari ketiga kategori ini di dalam LMS itu tidak ada uploadnya itu tidak ada pilihan kak. Jadi uploadnya tidak ada pilihan. Di kategori praktek pembelajaran upload di bagian ini. Biasanya seperti ini kak. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Jadi terkait dengan pemilihan itu kita pahamnya di sini kak. Jadi kalau kakak memilih praktek pembelajaran maka kakak ambilnya di sana proses pembelajarannya, proses pelaksana pembelajaran yang mengajarnya tadi. Kalau tadi kakak rencana buat RPP modul ajar ya, maka di situ berarti kakak memilih kategori yang di bawah terakhir ini RPP atau modul ajar. Jadi untuk bagaimana cara menguploadnya, itu kakak masuk di beranda di LMS itu di beranda di bawahnya ada tulis bukti karya, tulisannya seperti ini. Lalu kakak pilih di sini, kakak klik di sini mau bukti karya. Otomatis setelah klik di situ munculnya seperti ini. Jadi ini nanti kakak ada bukti karya di sini, kakak pilih unggah draft bukti karya, kakak kliknya di sini. Kliknya di situ, otomatis terbukanya seperti ini nih. Jadi di sini kalau unduh surat formulir persetujuan itu unduhnya di bawah di kanan kiri bawah ya. Kiri laptop ya, di kiri bawah laptop. Terus kalau mau uploadnya di kanan atas ini nih. Jadi uploadnya di kanan atas. Terus pada saat klik yang ini, kalau kakak mau pilih upload yang ini, maka otomatis di situ munculnya seperti ini kakak. Jadi munculnya jadi seperti ini. Kalau kakak pilih upload file, maka pilihnya ini. Upload file, ini upload, pilih choose file, ini bukti karya dalam bentuk PDF. Terus kalau setelah upload RPP-nya, tambah upload lagi, tambah file lain lagi, maka pilih add, tambahnya. Jadi tambah, lalu pilih choose file, masuk file lagi, pilih nanti choose file itu, otomatis dia membawa kita ke filenya ya. File yang di dalam laptopnya. Jadi pilih yang pertama tadi modul ajar, terus yang kedua mungkin surat persetujuannya. Jadi uploadnya juga di sini. Jadi ditambahnya di sini. Terus kalau kakak upload dalam bentuk video, ya, video. Ini dia bilang upload ya, ready upload ini. Jadi pilihnya di sini semuanya. Ini alur untuk bagaimana kita upload. Ya. Upload seperti tugas yang selama ini kakak upload seperti biasa. Aris kendalanya tadi untuk formulir persetujuan tadi bisa diunduh di kiri bawah tadi. Diunduh itu dalam bentuk formulir, nanti kakak akan mengisinya di situ. Di situ ada formulirnya, kakak isi, lalu di scan, lalu upload di tadi itu. Bisa kak?
Halo Kak Haris. Ya, bisa. Iya, oke. Artinya kita masuk di LMS atau dia kita buka di semua modul, dia muncul di dia toh dokumen pendukung implementasi pelatihan bagi peserta baru, kita unduh di situ toh di LMS-nya. Pasti suara tidak Halo? terdengar. Suara putus. Ya, oke. Jadi munculnya seperti ini Kak di slide ini nih. Kalau mau unduh formulir persetujuannya, unduhnya di kiri bawah. Tapi sebelum itu harus buka ini dulu di bukti karya. Lalu pada saat yang mau muncul harus buka di bukti karya dulu Kak. Kalau di luarnya tidak ada. Jadi buka di bukti karya ini dia muncul seperti ini, klik unggah draft ini baru yang surat persetujuan tadi akan muncul di lamanya di tab berikut yang di sebelah sini di kiri bawah itu. Sapunya tidak muncul seperti itu, Pak Ade Fasil. Kita buka apa bukti karya dia muncul seperti ini nanti saya ini. Ataukah kalau ada kakak-kakak yang lain yang boleh sharing terkait dengan LMS-nya muncul yang tidak sama seperti Kakak Haris? Ada ini yang saya foto saya kirim. Okay. Tidak muncul seperti Ade Fasil yang ini, yang sampaikan itu. Nah, saya punya kirim lewat grup HP, grup WhatsApp. Dia muncul seperti itu. Saya buka buku bukti karya, dia muncul unduh lembar pernyataan tujuan PTUK seperti itu. Itu saya buka di LMS, kemudian kita buka pertama di beranda, kemudian buka di bukti karya, dia muncul seperti itu. Ya, kalau muncul seperti itu, kakak klik di warna unduh itu, di hijau itu. Coba kakak klik di hijau itu dia. Cuma nanti sudah muncul dia punya ya unduhnya. Ya. Nanti kita kirimnya nanti di mana dikerjakan di bawah ini. Kalau setelah unduh, kakak isi dulu di apanya itu. Yang formulir tadi itu kan dalam bentuk formulir masih toh, belum isi namanya, isi semuanya itu baru kakak scan. Jadi untuk uploadnya yang di sini. Jadi unduhnya uploadnya di sini nih. Di atas tuh. Kirim klik kerjakan tugas itu di kanan atas. Iya. Tapi kita punya muncul lain, ada pasti kita punya muncul lain. Muncul lainnya yang bagaimana? Ini nanti karya saya kirim ini. Ya. Saya kirim ini. Boleh. Saya kirim di HP. Kakak buka pakai HP atau pakai laptop yang muncul lain? Dia muncul seperti ini. Kalau kita buka kita habis unduh, muncul seperti itu. Saya kirim di apa di WA. Ya, itu ada di sudut kanan atas tuh ada kakak. Kalau muncul itu unggah berkasnya pilih dia nih. Pilih itu RPP. Sudah masuk di tahap yang ini kak. Itu sudah dia masuk di sini. Nah. Jadi itu kakak pilih kategorinya tadi kan kakak pilih apa toh? Kategorinya RPP atau mau RPP itu, jadi di situ ada pilih kategorinya, terus pilih dokumen dalam bentuk apa, dalam bentuk PDF. Toh. Ini fotonya muncul yang di bagian kanan tidak kelihatan ini, ada tulis kerjakan tugas, ada tidak kak di sudut kanan? Dia di bawah. Berarti di bawahnya.
Di bawahnya makanya muncul setelah kita kerjakan baru muncul itu. Kita pilih Ya, oke, modul oke. ajar, bentuk KPD sudah. Jadi kita punya Sudah. dia muncul lain. Oh ya, oke. Berarti tampilannya lain, tapi terkait dengan penjelasan ini bisa dipahami ya Kak, terkait Ya, dengan ya. bagaimana cara pengirimannya. Yang penting Oke. intinya kita mengirim tugas selama ini semua tugas kita punya kan kita sudah kirim. Ya, Sudah, terima kasih, nanti kalau kesulitan nanti kita dengan apa tanyakan mungkin lagi. kita, boleh berbagi sehingga apa yang menjadi kendala di sini kita boleh berbagi di sini supaya kalau kita bisa cari solusinya bersama, Kak. Ya mungkin dari kakak-kakak yang lain lagi, masih ada yang ingin berbagi di sini? Yang lain sudah bisa? Aman-aman saja dalam mengupload draft bukti karya, sudah beres semua ataukah ada yang masih belum upload? Boleh kita sharingkan terkait dengan kenapa tidak bisa diupload, terus kendala apa yang kita hadapi sehingga segala tugas kita punya belum dikerjakan. Baik, mungkin kita lanjut dulu ya Kak, sebentar di sesi diskusi baru kita akan berbagi lagi. Ini terkait dengan rubrik ya, rubrik penilaian, rubrik validasinya untuk bukti karya yang nanti kakak-kakak mereka kirim. Itu yang untuk kriterianya di sini yang pertama lembar pernyataan persetujuan peserta PKG telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan unggah ke dalam folder yang telah disediakan. Catatan penilaian aspek ini berlaku untuk karya peserta dalam bentuk PDF ataupun video. Dalam lembar pernyataan persetujuan terdapat aspek terkait plagiasi dan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, yang di dalam itu kalau memang tidak ada maka nilainya kurang ya Kak. Jadi ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua terkait dengan isi karya, video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Jadi untuk isinya, isi karyanya, video atau itu menunjukkan pemahaman peserta. Terus yang berikut isi karya atau video tidak memuat unsur yang pertama suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi untuk unsur saranya tidak ada ya, tidak memuat unsur saranya. Terus isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Jadi kalau ada kekerasan di dalam maka pasti nilainya akan kurang. Terus isi karya video tidak memuat unsur ujaran kebencian. Di dalam misalnya kalau kita mau ambil video proses pembelajaran di sana ada ujaran kebencian dari seorang guru kepada peserta didik dalam selama proses pembelajaran. Maka pasti terjadi pengurangan nilainya di sana. Isi karya video atau PDF tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini rubrik validasinya. Jadi kalau memang semuanya itu tidak termuat, maka bisa divalidasi. Kalau ada yang termuat di dalam, maka pasti tidak akan divalidasi. Pasti akan dikembalikan.
Yang berikut, kriteria yang berikut, tampilan visual produk hasil karya peserta seperti gambar atau desain layout, video atau PDF dapat terlihat dengan jelas, tidak terpotong, blur, dan memiliki resolusi yang baik. Terkait dengan untuk videonya, yaitu tugas-tugas ya, hasil karya peserta seperti gambar atau desain layout atau video ya, atau PDF tidak boleh kabur, jadi bisa terlihat jelas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang berikut, teks atau audio produk hasil karya peserta, video atau PDF dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Ya, ini yang tadi Kakak Egos sampaikan tadi, yang keluhan Kakak Egos punya tadi itu ya. Jadi ini Kakak Egos mohon perhatikan, karena ini kalau memang yang tadi Kakak lihat ada hasil ini yang yang sudah diambil itu suara yang tidak terdengar, maka boleh usahakan pengambilan ulang. Kalau tidak, maka di situ akan terjadi pengurangan nilai dan juga bisa terjadi dikembalikan, validasinya dilakukan. Terus untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit atau penggunaan musik atau gambar karya pihak lain, sedangkan untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka, referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Jadi ini kalau ada karya orang lain yang kita jadikan referensi, maka kalau di PDF itu kita cantumkan di daftar pustakanya. Sedangkan kalau di video kita cantumkan di kredit ya, di deskripsinya ditulis di situ ya. Kalau di uploadnya kita terapkan di situ. Kita mengambil referensi, misalnya kalau pada saat menonton kita memberikan peserta didik pada saat sebelum proses praktik di lapangan, kita menonton video dulu. Nah, video itu yang kita harus masukkan di dalam tulisan di deskripsinya, supaya bisa kayak video yang tadi ditonton oleh peserta didik dalam proses pelajaran itu videonya ini. Jadi terlihat jelas. Jadi karya orang lain yang kita gunakan dalam mendukung bukti karya kita harus cantumkan. Karena walaupun bagaimanapun juga itu karya orang lain yang mereka lakukan, mereka ciptakan. Jadi sama juga dengan karya kita ini. Kalau nanti kedepannya orang lain menggunakan, maka mereka akan mencantumkan karya kita pada saat mereka melakukan karyanya. Sama juga. Jadi mohon diperhatikan ini kakak-kakak, sehingga karya yang kita hasilkan benar-benar valid ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ini kakak-kakak, mungkin kita 5 menit ya, kita diskusi sedikit terkait dengan bukti karya yang kita buat ini. Selain dari refleksi yang tadi di atas, mungkin kakak kita diskusikan sedikit. Oke, Kakak Haris silakan Kak. Minta maaf, ini lampu sudah mati 15 menit ini, kalau agak lama nanti saya terlempar ini. Terima kasih, kita agak Siap Kak. Ini kita sudah mau selesai nih. Selesai sudah. Kita hanya 45 ini sudah mulai putus-putus ini, lampu sudah mati sudah tadi ini. Siap. Kita ini usul saya Pak Adevas. Kita cuma 1 JP saja Kak. Mungkin diskusi yang lain kita hanya itu saja Kak Haris. Minta maaf agak buruk karena sudah mulai putus-putus karena sudah 15 menit mati lampu yang lalu ini. Oke, siap. Mungkin kakak yang lain ada yang didiskusikan? Halo Kak.
Halo. Ada yang diskusikan? Oke, Gus. Silakan. Ini kalau nanti saya punya itu nanti apa Kak Fasil? Terkait dengan bukti karya nanti saya konsultasi ini Kak Fasil saja ya. Kalau saya coba upload itu nanti saya konsultasi saja. Kedengaran, Kak? Oke, Gus. Ya, Jaringan mungkin. Suaranya tidak terdengar. ya ini terkait dengan bukti karya tadi, saya punya kan ada video tapi masih kendalanya suara tidak ada. Jadi saya coba ulang atau bagaimana, nanti baru saya konsultasi Kakak Fasil saja. Oke, siap. Jadi diusahakan supaya tadi suaranya kurang jelas, maka diusahakan jelas ya, Kak? Oh ya, Suaranya. terima kasih Kak. Oke, Kak, siap. Yang lain? Pas? Oh ya, Kakak Hen. Silakan, Kak. Oke baik, terima kasih. Pak Fasih, sedikit pertanyaan nih terkait dengan ini satu di penjelasan terakhir rubrik validasi bukti karya. Di situ ada cerita, terus di kolom sebelah itu ada ranting kah apa atau dengan PTS itu, sehingga menjadi pertanyaan saya apa itu antara diisi oleh kepala sekolah atau bagaimana? Karena masa diisi oleh kepala sekolah berdasarkan video yang kami buat itu. Kan itu Oh iya. centang saja toh itu. Oke. Sudah, Kak? Oh iya ya. Oh ya, terkait dengan ini, rubrik ini kakak mereka tidak buat. Yang rubrik penilaian ini kakak-kakak mereka tidak buat. Ini saya menyampaikan terkait dengan karya kakak-kakak yang nanti yang kami fasilitator validasi itu berdasarkan Ya, ya. kriteria ini. Jadi rating dengan Oh. PTS ini nilainya, Kak. Ini nilainya. Oke, siap. Nilainya saya tidak cantumkan. Saya cantumkan sehingga kalau memang semuanya terakomodir maka nilainya 100. Nilainya Oh ya, 100 baik. maka otomatis karya kakak punya itu divalidasi. Mungkin saya bacakan saja ya supaya bisa Siap. diketahui. Untuk yang kriteria yang pertama, lembar pernyataan itu kalau memang memenuhi syarat maka poin 10. Ya, Oh ya, 10 siap. poin. Terus ratingnya di 10 poin. Terus isi karya video menunjukkan pemahaman peserta itu 20 poin. Terus isi karya video yang kedua ini ya. Nah, isi karya video yang memuat unsur sara itu 10 poin. Kalau tidak ada maka sudah 10 poin di situ. Terus isi karya video yang muat unsur pornografi maka di situ 10 poin hilang karena nilainya 10 poin di situ. Dan juga ujaran kebencian juga 10 poin, terus dialog yang bertentangan dengan Pancasila juga 10 poin. Terus yang berikut di bawahnya tampilan visual hasil karya peserta seputar gambar atau desain layout itu juga 10 poin. Teks atau audio produk hasil karya peserta dapat dilihat atau terdengar dengan jelas yang tadi misalnya Kakak Egos punya itu juga nanti akan dinilai 10 poin kalau terdengar jelas, bagus, gambar videonya bagus maka 10 poin. Terus unsur karya dalam tercantum kredit ada apa modul daftar pustakanya, hasil karya orang lain yang kita gunakan di dalam karya kita punya itu kita cantumkan, maka itu mencakup dia mendapat 10 poin. Maka jumlah poin yang dikumpulkan dari kriteria pertama sampai terakhir itu mendapat 100 poin. Jika semuanya itu, maka hasil karya kakak-kakak sudah layak untuk divalidasi. Jadi begitu kakak. Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Sudah? Resin lagi atau kak ini yang muncul yang tadi kak? Halo. Ya, siap.
Kakak Fadil, kalau di video itu bagaimana? Masa kita apa namanya? Pembelajarannya berapa jam? Karena kemarin terkait dengan durasi videonya tidak disebutkan berapa durasinya ya. Intinya iya. kita lakukan proses pembelajaran dalam 1 kali pertemuan. Oh, siap. Videonya dalam durasi 1 kali pertemuan, ya. Oke, Jo, itu dia video edit atau asli ya? Kemarin juga tidak disampaikan, cuma intinya bahwa dalam pembelajaran proses pelajaran di inti selama intinya itu diusahakan tidak boleh diedit ya. Di inti, kalau ice breaking pembukaannya dengan cover depannya terus dengan penutupan refleksinya mungkin ada sedikit ini, cuma nanti yang pada saat pelaksanaan pembelajaran intinya diusahakan tidak boleh diedit aslinya ya, diambil video asli. Siap. Jadi saya memberi gathering bahwa untuk orang yang mengambil video kita punya, arahkan dia jangan ambil keseluruhan mulai dari pembukaan sampai penutup, tapi ada 3 tahapan dalam proses pembelajaran. Jadi mulai pembukaan dari pembukaan sudah sampai sebatas berapa, mungkin dijeda dulu videonya, dihenti ambil. Setelah itu supaya memudahkan pada saat kita melakukan pengeditan. Kalau satu kesatuan dari sana maka itu menjadi kesulitan. Prosesnya agak setengah mati. Jadi trik bagaimana menciptakan dan mendesain buat karya itu sebagus mungkin, itu pasti kakak sudah bisa pahami terkait dengan ini. Jadi intinya bahwa rubrik kriterianya seperti tadi, seperti ini, mudah-mudahan kakak diharapkan tidak boleh keluar dari rubrik validasinya ini, sehingga bisa divalidasi. Kalau sudah melenceng keluar dan sudah ada pengurangan nilai, maka kemungkinan kan di situ ada standar, ada berapa penilaian yang ini bisa. Kalau tidak bisa maka otomatis dikembalikan kepada kakak untuk buat ulang. Begitu Mas. Oke. Sudah, bagaimana yang lain? Pas Kakak. Oke, terima kasih banyak kakak. Kalau memang pas maka di akhir ini saya mencoba ya untuk dengan satu pantun sedikit. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke Adonara, bawa serta pisau belati. Jika ada kata salah, jangan simpan di dalam hati. Hanya ini saja, sekian dan terima kasih. Saya sampaikan atas semua segala partisipasi kita dalam ruang tatap maya, mulai dari orientasi pembukaan sampai dengan hari ini untuk sesi tatap maya. Saya secara pribadi dan juga sebagai fasilitator di peserta PKG PJOK ini, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kakak atas partisipasinya. Saya merasa bangga sekali dengan peserta kita punya yang di kelas 3 ini. Karena sejak awal kita lakukan konfirmasi sebanyak 13 peserta. Dan hari ini di sesi penutupan 13 peserta itu tetap berada di sini. Itu yang luar biasanya di kelas 3 ini. Di kelas lain dalam perjalanan ada yang mengundurkan diri, mohon pamit untuk mengundurkan diri. Tetapi kita tetap eksis di sini
Mudah-mudahan semangat yang kita bangun bersama ini tetap berkobar untuk meningkatkan PJOK, pengembangan pendidikan PJOK di Kabupaten Flores Timur ini. Dan juga yang terakhir, mungkin saya menyampaikan permohonan maaf atas segalanya, mulai dari perkataan dengan tindakan, sikap, ataukah pemaparan materi yang saya berikan selama proses ini. Kalau memang ada yang kurang, ada yang menyinggung perasaan, mungkin kita diskusikan, mungkin ada yang menyakitkan. Pada kesempatan ini sebelum kita saling berpamitan, saya menyampaikan mohon maaf atas segalanya. Mudah-mudahan amal baik kita selalu diberikan berkat Tuhan. Baik, jadi mungkin dari saya hanya itu saja. Sebelum kita mengakhiri ini dengan doa penutup, mungkin ada kakak yang bisa punya pikiran, pendapat, ataukah bersuara sedikit terkait dengan proses kita punya ini. Kesan saya sangat luar biasa bagi kelas 3 ini, karena saya ragu awalnya kita ada yang mengundurkan diri, tapi saya percaya bahwa kakak-kakak luar biasa sekali dengan proses ini. Mungkin hanya itu saja kakak-kakak dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segalanya. Mari kita menutup rangkaian sesi tatap maya kita terakhir hari ini di tatap maya yang ke-19, program pengembangan kompetensi guru PJOK Kabupaten Flores Timur kelas 3 di tahun 2024 ini. Mari kita menutup dengan doa. Oh ya, Kakak ada Raisen, Kakak Hen. Baik, Pak Fasil, mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin sedikit ya saya bisa mengatakan. Kita tahu teman-teman lain mungkin ada yang sudah keluar, ada yang masih aktif, entah masih dengar atau tidak, tapi secara pribadi saya mau menyampaikan sedikit terkait kita kegiatan ini. Ini bukan berarti selesai ya Pak Fasil ya. Ini bukan berselesai karena kenapa saya mengatakan belum selesai, karena kita tugas juga belum selesai, terus kita sudah berjanji untuk bertemu juga belum kita laksanakan, sehingga saya belum bisa mengatakan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih banyak atas kegiatan kita mulai dari tatap maya 1 sampai dengan 19 ini. Sehingga terus terang saya sendiri mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang memang saya belum begitu paham. Tapi dengan adanya kegiatan ini terus terang saya merasa bersyukur. Saya bisa tahu dan juga bisa melaksanakan atau membagi ilmu yang saya dapat di kegiatan ini kepada peserta didik saya. Itu yang pertama. Terus terang saya merasa luar biasa. Yang kedua, mungkin selama proses kegiatan kita ini, baik tatap maya, tatap muka, mungkin ada hal-hal yang menurut teman-teman tidak baik yang saya lakukan atau kita semua lakukan, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak buat kita semua, Kakak Hari, Kakak Hen, atas penyampaiannya mewakili teman-teman yang lain ya. Akhirnya untuk akhir dari sesi ruang tatap maya yang kita proses di daring ini, kita berproses sampai di sini. Tetapi masih ada waktu lain yang kita bisa sesi tatap maya kita akhiri hari ini di program ini, tetapi masih banyak waktu kita tatap muka dan juga masih banyak waktu untuk kita diskusi dan berbagi. Kita siap sama-sama saling mendukung, saling memberi support untuk proses kita ke depannya.
Mungkin Pak Fasil tambahan sedikit, ini catatan ini kode keras ini. Tolong grup ini jangan dibubar ya. Siap. Aman. Jangan dibubar. Mesti banyak hal yang mesti harus dipelajari ini, jadi jangan dibubar. Ya. Siap. Oke. Mungkin hanya itu saja, Kak. Oke, mari kita menutup rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Kakak Egos ya, untuk menutup doa ini mungkin saya minta Kakak Egos. Oh, Kakak Egos jaringan. Kakak Egos atau Kakak Fandi? Kak Riki, boleh. Atau siapa di sini yang bisa doa? Kak Ronald boleh untuk mengakhiri segala proses kegiatan kita. Oke Pak Fasil, baik. Saya yang pimpin doa. Siap. Oke, minta maaf saya dari tadi kurang aktif karena jaringan juga. Siap. Wifi itu pencuri tetangga punya wifi ini kan. Oke Pak Fasil dan teman-teman guru PJOK yang hebat, sebelum kita mengakhiri tatap maya kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa dalam kepercayaan saya Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal kegiatan tatap maya kami hingga dengan berakhir ini. Semoga apa yang kami pelajari tentang kegiatan PKG ini, semua modul-modul yang sudah kami pelajari dari modul 1 sampai dengan akhir ini, semoga semua tugas-tugas yang selama ini kami buat bisa bermanfaat, bisa menjadi nilai tambah untuk karya-karya kami ke depan, dan juga menjadi nilai tambah untuk profesi kami sebagai guru PJOK. Akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri tatap maya kami pada hari ini, yang terakhir ini, kami mohon penyertaan-Mu atas diri kami masing-masing, sehingga kiranya Engkau selalu menuntun kami dalam setiap karya-karya kami dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik, hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami tahu hanya Engkau ya tempat kami memohon, dan hanya Engkau lah satu-satunya yang dapat mengabulkan permohonan kami itu. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Kakak Ronald atas doanya. Mari kita aktifkan kamera. Kalau yang bisa on-kan kamera, kita sesi foto bersama. Setelah itu baru kita boleh keluar dari room ini. Yang kameranya bagus, jaringan bagus, boleh on-kan kamera. Sudah gelap ya. Ricky, siap, semangat. Siap, 1. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak atas partisipasi kita semua. Selamat sore menjelang malam. Sore Pak Fasil. Biki boleh keluar